Tadi Bung Toel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Padahal kalau kita lihat secara komposisi pemain, skuadnya. Enggak, jawab dulu nih. Peluang menangnya gimana? Peluang menangnya ada, besar. Ada. Kalau besar atau enggak, kan kita bukan dukun, kita nggak bisa bilang untuk akan menang atau enggak. Kan tahu pemain Australia seperti apa, pemain Indonesia seperti apa. Sebenarnya gini, kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harus lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola. Banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan. Sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak, semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Ya. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang gitu, yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry Bung Toel, nggak pernah. Pertandingan terdekat timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di Sydney nanti pada tanggal 25. Di tengah menjadi bola api dari beberapa narasi yang sudah berseliweran di media sosial, ternyata beberapa hari lagi dan juga beberapa tinggal menghitung jam, timnas Indonesia akan bermentah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan setelah itu, setelah kita tandang ke Australia, kemudian kita akan pulang ke Indonesia bermain di GBK untuk menjamu timnas yang sudah kita bayangkan, yaitu timnas Bahrain dan juga timnas Cina. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita jangan sampai terpecah belah atau jangan sampai terkecoh dan tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada perjuangan timnas Indonesia di atas lapangan bersama si kulit bundar. Karena harapan besarnya adalah semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Mari kita doakan, mari kita terus berusaha dan juga memberikan yang terbaik dukungan kita kepada para penggawa dan juga para pelatih dan juga beberapa staf dari PSSI untuk memperjuangkan timnas Indonesia agar bisa mentas ke level yang lebih baik lagi. Dan kalau kita melihat dari beberapa media, dari beberapa statement, tentunya dengan segala arah total football akan dipertunjukkan oleh timnas Indonesia dengan kepemimpinan dari Patrick Kluivert saat ini dengan 2 asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat. Mereka bahkan kaget dengan 3 atau trio supervisor dari timnas Indonesia saat ini. Gini, semuanya naturalisasi plus Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya. Selama tidak ada peraturan yang melarang, itu kan semua orang Indonesia di lapangan. Ya, mau dia lahir di mana, paspor ada hijau, ada Garudanya, Indonesia. Jadi nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Saya sebenarnya pertanyaan tadi di segmen sebelumnya, Bung Toel ini menarik kalau kita ngomongin bolanya. Kita nggak ngomongin politik bola, ya, kita ngomongin bolanya nih. Tadi Bung Toel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Padahal kalau kita lihat secara komposisi pemain, skuadnya. Nggak, jawab dulu nih. Peluang menangnya gimana? Peluang menangnya ada, besar. Ada. Kalau besar atau enggak, kan kita bukan dukun, kita nggak bisa bilang untuk akan menang atau enggak. Kan tahu pemain Australia seperti apa, pemain Indonesia seperti apa. Nah, gini aja deh. Kita lihat, kita betul punya pemain yang main di Eropa. Mainnya di klub apa? Di Liga apa? Kecuali Jaizes, starternya Venezia di Serie A. Ada nggak sih yang main di top level di Eropa? Kan nggak ada kalau kita mau jujur sebenarnya. Kecuali nanti Jairo. Kecuali kalau Jairo Redeval main. Kan masuk 2 lagi nanti kan? Gitu. Iya, ya. Oke. Gini, saya lebih tertarik sebenarnya gini. Kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harus lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola? Lawan Jepang? Nggak mungkin. Kita kemarin kalah 4-0, udah kelihatan beda kelas di situ. Ini langganan Piala Dunia, bos. Ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia sebelumnya. Gitu. Lawan siapa? Mungkin lawan Cina sama Bahrain bisa lah. Tapi lawan Australia, lawan Arab. Kita kan tahu ya, nonton bola ya. Tim yang lebih defensif adalah tim yang menganggap dirinya secara kualitas itu di bawah dari tim lawannya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin, nah saya senang nih kalau udah ngomongin bolanya, nggak ngomongin politiknya nih ya. Kalau filosofi total footballnya Rinus Michels, ya Johan Cruyff dan turunannya, filosofinya kan adalah semakin lama megang bola, semakin banyak peluang untuk bikin gol. Ya, tapi ada antitesisnya. Ini school of thought-nya Jose Mourinho. Semakin banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan.
sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah, ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak, semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Ya. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang gitu, yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah, sorry Bang Gol, nggak pernah. terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010 pelatihnya Bert van Marwijk itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, nendang dada orang. Kluivert udah nggak main, Bang. Udah nggak main, gitu. Oke. Nah, jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh Indonesia nanti 20 Maret 2025 di Australia? Itulah yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngeset ekspektasinya para supporter, gitu. Kalau kita pengen lihat main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis, gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, yang menang udah gitu aja. Gitu. Nah, kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang sekarang nggak mungkin itu kejadian. Gitu. Bisa menang nggak? Bisa menang. Dengan cara apa? Inilah yang kita diskusiin. Kita mau main pragmatis football, biar lawan megang bola, counter attack, gol. Okay. Nah, pertanyaannya, itu kan strategi pelatih sebelumnya. Ya kan? Apakah akan dipakai lagi? Masih pertanyaan. Itu pertanyaannya sekarang. Oke, baik. Saya tambahin boleh? Gini. Taktikal. Sedikit Bung Nurdin dulu. Dalam sepak bola itu, ada dua hal yang sangat menentukan. Yang pertama, suatu negara itu tugasnya pelatih. Yang kedua adalah non-teknis, itu tugasnya manajer. Jadi, teknik tidak semata-mata menjadi andalan utama dalam sebuah kemenangan. Seorang manajer harus mengatasi non-teknisnya. Apa? Dia harus menciptakan atmosfer. Di dalam tim maupun di luar tim. Itu yang berpengaruh. Oleh yang kedua pertanyaan tadi Bung Aiman bahwa apakah ada 11 naturalisasi, saya sarankan kita jangan mendikotomi antara pemain naturalisasi dengan pemain kita. Kenapa? Betul kata Bung Sehat bahwa Pangeran bahwa ini sudah orang Indonesia semua. Jadi jangan kita mendikotomi antara naturalisasi. 11 pemain kalau menurut taktik dan strategi pelatih bahwa untuk bisa menahan seri atau menang melawan Australia, itu yang kita harus terima. Penonton harus terima, supporter harus terima, kita harus terima. Jadi mari kita beri peluang, kesempatan kepada Patrick untuk meramu dia petata strategi melawan Australia. Apakah 11 pemain daripada naturalisasi, jangan kita dikotomi. Oke. Yang penting pokoknya Indonesia menang. Dan semua supporter ini tidak mau tahu naturalisasi atau bukan naturalisasi, yang penting Indonesia menang dan lolos Piala Dunia. Dan kemungkinannya adalah semua naturalisasi yang semuanya adalah warga Indonesia sebenarnya. Inside, taktikal, ngomongin sepak bolanya. Jadi misalnya waktu lawan China kita punya peluang menang. Tapi pernah nggak ada diskursusnya ngomong bola? Kan nggak pernah. Era kemarin. Karena ya itu ada penguasaan terhadap media sosial. Contoh. Penguasaan terhadap media sosial. Yes. Bukan lapangan. Yes. Ada tim lah. Nggak kosong-kosong amat. Nggak polos-polos amat. Lawan China itu kita punya peluang untuk bisa lebih dominan. Tapi ketika main dominan, apakah secara kualitas permainan sepak bola kelihatan? Saya mau kasih lihat statistik. Progressive passing Indonesia lawan China itu 6. Progressive passing yang mengarah ke depan. Itu 6. China 24. Yang secara permainan dia ditekan oleh kita kan. Sentuhan bola Indonesia di area penalti lawan itu 5. China 12. Itu taktikal. Pelatih striker udah datang belum? Sudah. Yang lebih miris kalau kita bicara kemarin di AFF, kalau bicara pelatih striker. 4 gol bola mati, lemparan ke dalam 3, sepak pojok 1, lemparan ke dalam 3, mohon maaf, mantunya Bang Andre. Maksudnya, ketika taktikal itu perubahan mentok ya ujung-ujungnya butuh mantunya Bang Andre untuk lempar ke dalam itu. Sekarang besok. Ya, 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi, pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi, yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih, secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil?
waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah? Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini, itu Piala Dunia, bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga Dan medsos tadi. dari komentar-komentar seperti Bung Towel juga. Iya, iya. Salah satu pendewasaan. Maksudnya komentar ayam goreng atau apa? Kita nggak tahu. Macam-macam ada ayam. Oh, dijelasin. Apa ya soal ayam goreng nanti? Silakan. Terima kasih Aman. Jadi sekarang ini ada prospek untuk kita lolos. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh pencinta bola, penggiat bola, mari kita menghormati keputusan PSSI 1. Yang kedua, karena ada prospek, mari kita beri kepercayaan kepada pelatih Patrick bersama asistennya untuk merancang berbagai strategi menghadapi Australia. Ya. Tapi kita jangan terlalu, kita optimis ya, tidak boleh pesimis. Australia jangan kita ekspektasi tinggi gitu. Ini melawan di kandangnya dan dia rata-rata pemain dunia seperti Bang saya tadi mengatakan mereka rata-rata bermain Eropa. Tapi saya yakin bahwa kita ada peluang. Ya. Ada peluang. Nah oleh karena itu maka saya mengajak supporter kita beri kepercayaan kepada Patrick bersama asistennya agar dia bisa membawa tim nasional kita untuk paling tidak merahasiakan lawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina. Insya Allah kita lolos langsung urutan kedua. Supporter di stadion dan supporter di media sosial. Oke. Ya kalau saya mau langsung terus terang aja, target kita itu menurut saya ya para pecinta bola lolos ke Piala Dunia 2026 apapun kata Anda di federasi gitu. Nah karena itu saya mau bayangkan 20 Maret ya di Sydney Australia. Itu 20 Maret pertandingannya, tapi datangnya mungkin 3 atau 4 hari sebelumnya. Jangan lupa pemain-pemain kita tuh terbang dari ujung benua ke ujung benua. Jadi dari Amerika dari Eropa, bukan cuma sampai Indonesia, tambah 6 jam. Sampai ke Sydney misalnya di situ. Lalu ya kalau sudah taktikal harus lolos Piala Dunia, ya 11-11 ya pun sejauh tidak bertentangan dengan peraturan FIFA, ya sudah main. Tetapi pada saat yang sama kita harus mengomunikasikan kepada anak-anak kita, hey kalau mau masuk tim nasional, Anda bisa juga bermain di luar, baru ke timnas, atau Patrick Kluivert yang sudah ada di Indonesia nanti melakukan juga semacam pertandingan antara bintang-bintang liga ini dengan timnas kita. Dulu kan ada timnas Garuda atau timnas Nusantara, supaya juga bisa dengan gampang mengambil itu. Lakukanlah hal-hal seperti itu. Nah pada bagian lain yang mau saya katakan, betul saat ini kita tahu Australia sedang ada 3 pemainnya yang cedera, betul ya. Kusini Yengi, Harry Sotar dan Alessandro Kirkati itu pemain-pemain utama dengan harga yang paling mahal. Tetapi kita lihat Patrick Kluivert juga memasang target seri loh. Ya kurang lebih bayangan saya seperti itu. Iya dalam rangka penghormatan terhadap Australia, tapi dan sebaiknya kita bertujuh ikut mendukung di sana. Oh iya, bukan itu intinya. Kalau saya tetap ingin mengatakan, sekali federasi mengatakan dukung, kita dukung sampai kita lihat apapun hasilnya nanti dari 2 pertandingan itu. Setuju ya? Oke, baik. Silakan Oke, Jamal. Kalau ditanya tentang ekspektasinya, saya tetap berharap Indonesia bisa lolos di 2026. Tapi untuk tidak merusak imajinasi saya tentang keindahan dan juga betapa indahnya Indonesia bisa pentas di Piala Dunia, saya tidak akan meracuni pikiran-pikiran saya dengan pendapat-pendapat pengamat sepak bola dan apapun itu boleh kita dengar, tapi jangan pernah langsung ditelan mentah-mentah, karena cuma satu menurut saya yang mesti kita dengar, yaitu pernyataan dari Pak Erick Thohir, dan itu pun kita tidak boleh cinta buta. Jangan pernah cinta sama orangnya. Lebih enak hidup kita itu kalau kita cinta dengan sepak bolanya. Karena orang bisa berganti, orang bisa berubah. Lihat sekarang Coach Sintayong sudah diganti dengan Patrick Kluivert, dan nanti bukan tidak mungkin juga Patrick Kluivert akan diganti dengan yang berikutnya. Jadi kita boleh optimis, harus nasionalis, tapi tetap dengan realistis. Baik. Supporter sepak bola itu saya rasa salah satu orang paling tulus ya di Republik ini ya. Oke. Tenang, datang nonton, keluar duit sendiri waktu kalah. Yang nggak tulus buzzer ya? Kalah, sebel, maki-maki, tapi datang lagi nonton. Iya. Udah cocok jualan, kurang lebih begitulah. Cocoknya emang jualan Sintayong gitu kan. Maksudnya apa sih? Ini sekalian closing. Oke, spiritnya adalah timnas selamanya, pelatih selalu ada masanya dimanapun. Jadi ada itunya harus move on, oke? Tapi ada hal-hal yang secara gambaran besarnya saya tahu orang nggak tahu mungkin gitu. Kenapa? Apa itu? Misalnya kemarin apa tuh postingan soal jual ayam gitu. Sebetulnya kan saya juga cuma komen ringan aja, nyeletuk lah bahasa
bahasa sehari-hari. Cocoknya jualan ayam goreng. Cocoknya jualan gitu. Karena kalau bicara jualan kan bukan cuma ayam aja. Kemarin pun udah jualan tuh. Tapi jualan konteksnya kan ayam goreng situ. bentar, jualan kopi, jualan apa? Jualannya sebetulnya poinnya. Jualan kopi, jualan apa lagi? Ya apalah yang ada joget-joget itulah ya. Kan intinya sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi kenapa menjadi begitu reaktif? Karena sebetulnya dalam kacamata saya dalam mengamati lebih ini, Belum rela tadi. Invisible hand. Tangan-tangan yang tak terlihat. ya karena Sintayong kan ada tim di belakangnya. Invisible hand. Ya, Tapi makanya yang saya bingung, Ini tanya rela nggak? Ya. tapi lepas siapa? Pergantian pelatih. Saya pro pergantian pelatih karena dari kemarin saya Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Edi Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.